Mari belajar dari Italia. Apa yang sebenarnya terjadi di Italia? Apa yang bisa kita jadikan contoh agar tidak terjadi di Indonesia? Kreatif konten ini berasal dari artikel warga Italia, dipersingkat dan dilengkapi data agar lebih mudah dipahami. Tahap 1. Kasus pertama diumumkan. Itu cuma flu. Apa pentingnya pakai masker? Orang-orang ini cuma lebay. Saya kan sehat, gak bakal ketularan. Gak usah panik lah. Tahap 2. Jumlah positif COVID-19 mulai naik signifikan. Cuma beberapa yang kena. Yang meninggal pun hanya orang-orang tua saja yang memang udah punya penyakit. Hidup seperti biasa aja lah. Pacaran, nongkrong bareng temen, jalan-jalan ke mall. Tetep lanjut. Tahap ketiga, jumlah kasus meningkat dengan cepat, berlipat ganda dalam 1 hari. Tingkat kematian pun bertambah. 7 Maret, lebih dari 5.000 kasus positif COVID-19. Zona merah diberlakukan di Italia. Wilayah yang dikarantina hampir 25% dari luas Italia. Sekolah dan universitas tutup, tapi tempat kerja, bar, dan restoran masih buka. Sementara itu, 75% wilayah lain masih menganggap enteng COVID-19. Anjuran mencuci tangan ada di mana-mana, tapi sekadar anjuran dan tak banyak yang melakukan. Tahap 4. Jumlah kasus meningkat pesat. Sekolah dan universitas ditutup selama sebulan. Darurat nasional pun diberlakukan. Rumah sakit menambah kapasitas, seluruh kamar dibersihkan untuk memberi ruang bagi pasien COVID-19. Tapi tak ada cukup dokter dan perawat. Ada terlalu banyak kasus pneumonia, terlalu banyak pasien perlu ICU, tapi ruangannya sudah habis, ventilator habis. Pada titik ini seperti kondisi dalam perang, dokter harus memilih siapa yang akan diobati berdasarkan peluang bertahan hidup. Itu berarti pasien lanjut usia dan punya penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, stroke tidak masuk prioritas karena tidak ada lagi ruang. Sistem layanan kesehatan seketika runtuh. Tahap 5. 9 Maret mencapai lebih dari 9.000 kasus. Seluruh kota Italia lockdown. Orang-orang bisa pergi hanya untuk keperluan darurat dan dalam pengawasan ketat. Semua bisnis masih dibuka karena jika tidak, ekonomi akan runtuh. Itu kebijakan pemerintah. Mulai ada ketakutan, orang-orang mulai memakai masker dan sarung tangan. Tapi tetap saja, ada anak-anak yang merasa jagoan, masih ingin uji nyali. Pergi ke restoran rame-rame, hangout bareng, minum-minum dan lain sebagainya. Tahap 6. 2 hari kemudian pemerintah Italia berubah pikiran. Semua bisnis harus tutup, bar, restoran, pusat perbelanjaan, semua jenis toko, kecuali supermarket dan apotek. Penyebabnya, karena dalam sehari yang positif bertambah lebih dari 2.000 kasus. Penduduk yang mau keluar rumah harus mendapat surat izin. Surat izin ini didapatkan dari pos pemeriksaan polisi yang disebar di berbagai lingkungan. Yang melanggar bisa kena denda 3,3 juta rupiah. Bagi pasien positif yang tidak mau mengkarantina diri, bakal dituntut dengan pasal pembunuhan, hukuman 1-12 tahun penjara. 21 Maret jumlah korban meninggal di Italia terus meningkat melampaui Cina. Sebagai gambaran, luas Italia itu kurang lebih 2 kali Pulau Jawa. Penduduknya lebih dari 60 juta jiwa. Lalu apa yang harus kita pelajari dari Italia? Yuk, mulai dari diri sendiri, mulai dari di rumah aja. Jaga kebersihan lalu isolasi diri dan keluarga. Tidak keluar rumah kecuali sangat penting. Ini saatnya memulai solidaritas. Yang mampu harus mulai membantu yang tidak mampu. Ini adalah bentuk usaha dan doa kita semua. Semoga badai corona ini segera berlalu. Mari memulai kekompakan dengan membagikan informasi ini. Di rumah aja, mari belajar dari Italia. Tubuh manusia itu memiliki banyak kelenjar. Dan salah satu kelenjar
Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat fardu. Himbauan dari pemerintah untuk kita tidak mendatangi atau mengadakan acara-acara yang berkerumunan manusia yang banyak, karena timbulnya wabah-wabah virus corona di sekitar kita. Kita wajib untuk mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah. Maka kita, ketika kita dikasih tahu, jangan pergi ke tempat kerumunan orang. Jangan pergi kemudian ke tempat orang yang berkumpul. Kurangi aktivitas-aktivitas di luar. Perbanyak kemudian aktivitas-aktivitas yang social distancing dan seterusnya. Termasuk, misalnya contoh, sholat di rumah untuk sementara waktu. Berarti kita sedang pergi dari satu keputusan hukum kepada keputusan hukum yang lain. Yang insya Allah sama-sama halal. Menyimak begitu banyak polemik tentang sholat di rumah, AA, pimpinan Darut Tauhid dan seluruh jajaran Darut Tauhid memutuskan untuk sepenuhnya mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. AA dan keluarga sudah sholat di rumah dan semua juga dianjurkan sholat di rumah. Apabila di negeri itu ternyata yang sudah terinfeksi banyak dan yang belum ketahuan juga masih banyak, maka kalau dikatakan menghindari, main nanti ya kota Surabaya mengumumkan mamanya sekolahan tutup. Nggak ada sholat berjamaah di masjid, sholat di rumah kalian. Nah, ini sudah kita taati. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, amanah dari Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Beliau menyerukan kepada seluruh ta'lim dan tabligh akbar FPI di seluruh daerah yang terpapar wabah corona atau yang terindikasi terpapar wabah corona, beliau menyerukan agar seluruhnya dihentikan atau diliburkan terlebih dahulu sampai keadaan kembali kondusif. Agama Islam mendahulukan kemanusiaan atas keberagamaan. Karena itu tidak heran fatwa ulama-ulama menyatakan bahwa tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Sesuai dengan petunjuk medis, petunjuk para pemerintah, mari kita ikuti. Jika kita tidak boleh berkumpul di sebuah tempat, mari kita ikuti, karena kalau sudah medis yang mengatakan dibarengi dengan pemerintah, insya Allah untuk kemaslahatan kita. Jangan lagi mengadakan kumpul-kumpul untuk sholat berjamaah di masjid maupun sholat Jumat, karena penyebaran virus COVID-19, virus corona itu tidak kebanyakan kasus orang yang mengidap virus corona tidak menunjukkan gejala apapun. 85% tidak menunjukkan gejala apapun. Dan kondisi sudah dia nyatakan sebagai pandemi global, dan itu adalah penyebaran penyakit yang paling dahsyat. Hafizahullah, misalnya dilarang mengadakan acara-acara keramaian, ya sudah kita taat. Ya, kalau ternyata masjid tidak boleh datangi karena terbukti terjadi banyak virus corona, ya sudah, tidak usah datang. Mengurangi mobilitas, social distancing, hindari kerumunan massa, hindari keramaian, cukup berada di rumah kecuali ada darurat yang sangat mendesak. Kata mereka virus corona itu konspirasi Dajjal. Buktinya MUI Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan semacam fatwa atau himbauan untuk menutup masjid. Tapi mal-mal, PT-PT, tempat hiburan dan maksiat kenapa tidak ditutup? Kenapa masjid aja? Kata mereka begitu, saudara. Maka saya jawab, dungu. Sejak kapan Majelis Ulama Indonesia MUI mempunyai wewenang untuk menutup PT atau menutup mal-mal atau tempat hiburan? Sejak kapan? Kau suruh yang punya PT, yang punya mal itu menutup mal mereka dan menutup PT-PT mereka. Dalam keadaan darurat dan semua orang memandangnya darurat, sejalan juga dengan protokol dari pemerintah, maka ibadah sholat itu dapat dilakukan di rumah masing-masing. Termasuk untuk sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur.
Dan saya juga menghimbau kepada pemuka-pemuka di agama lain, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, ya, agar sama-sama kita bersinergi menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada masyarakat juga dalam bawah binaan dan bimbingannya, agar senantiasa bisa menjaga diri, kesehatan sesuai dengan instruksi yang kita dapati, dan bisa menyatukan kita dalam suasana kebangsaan yang utuh, baik, dan semoga Allah membebaskan kita dari wabah COVID-19 ini dan memberikan hikmah-hikmah terbaik kepada kita. خمسة أضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لخمسة